Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama dengan Yesus Kuatku, kita akan menikmati berkat-berkat firman Tuhan lewat renungan yang akan kita renungkan pada saat ini. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kembali dikuatkan oleh sabda firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan kami yang akan menuntun jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami pun Tuhan boleh mengalami kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau urapi kami semua Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami renungkan ini dapat memberikan kami kekuatan. Roh Kudus pimpin kami, dan Roh Kudus juga memberikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini adalah I'm happy if you're happy. Di mana ketika kita akan merasa berbahagia, ketika pasangan kita pun merasakan kebahagiaan. Yang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana caranya agar pasangan kita berbahagia. Kalau pasangan kita tidak berbahagia, kita juga tidak akan berbahagia. Tetapi kalau kita melihat pasangan kita merasa bahagia, maka kita pun dapat merasakan kebahagiaan itu. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3 di sana dijelaskan karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Perikop di dalam pasal yang ke-15 ini di sana dituliskan orang yang lemah dan orang yang kuat. Sebagai pasangan suami istri, kita hidup saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kadangkala suami mengalami kelemahan, begitu pula dengan istri. Istri pun dapat mengalami kelemahan. Tetapi di dalam hubungan sebagai suami istri, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, siapa yang kuat harus mendukung atau menopang yang lemah. Maka biarlah renungan pada hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai pasangan suami istri. Kita mau saling mendukung satu dengan yang lainnya agar ketika pasangan kita berbahagia, maka kita pun dapat berbahagia. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bagaimana caranya agar pasangan kita dapat berbahagia? Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 di sana dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Puji Tuhan, di sini firman Tuhan katakan bahwa perkataan yang manis itu dapat menjadi satu senjata yang sangat ampuh untuk menguatkan pasangan kita. Senjata yang sangat ampuh untuk menunjukkan kepada pasangan kita betapa kita sangat peduli kepada mereka. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang manis. Memang mungkin di antara kita ada yang sudah terbiasa untuk berbicara dengan suara yang keras, dengan nada-nada yang mungkin tinggi. Tetapi kalau apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati kita untuk menunjukkan kepada pasangan kita betapa kita mengasihi mereka, betapa kita peduli kepada mereka, sehingga saya percaya kita pun akan mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Dan firman Tuhan katakan kata-kata yang manis itu seperti sarang madu. Haleluya. Manis bagi hati dan juga obat bagi tulang-tulang. Ketika pasangan kita mengalami kelemahan-kelemahan, kita memberikan mereka kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Saya yakin pasangan-pasangan kita akan merasa berbahagia sekalipun mereka sedang mengalami kelemahan-kelemahan. Hal yang kedua adalah doa. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira,
baiklah ia menyanyi. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Pasangan-pasangan kita akan sangat berbahagia ketika mereka mengetahui bahwa mereka punya pasangan yang dapat diandalkan, pasangan yang senang berdoa, pasangan yang tidak pernah berhenti berdoa untuk pasangan-pasangannya. Ketika kita berdoa bagi pasangan kita, mereka mendapatkan suatu kekuatan. Mereka dapat diberikan suatu kekuatan yang baru. Mereka tahu bahwa mereka punya pasangan yang suka berdoa. Oleh sebab itu, marilah kita jadi pasangan-pasangan yang tidak pernah berhenti berdoa untuk pasangan kita, untuk suami kita, untuk istri kita. Marilah kita berdoa bagi mereka senantiasa, supaya ketika mereka ada dalam keadaan yang tidak berbahagia, mereka dapat mendapatkan satu kepastian bahwa ada pasangan yang berdoa bagi kelemahan-kelemahan mereka. Dan ini tentu satu hal yang sangat membahagiakan. Hal yang ketiga, bagaimana caranya supaya pasangan kita berbahagia adalah dengan melayani mereka secara tidak egois. Ada waktu di mana manusia itu memiliki sifat-sifat yang egois. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pasangan yang mengenal Tuhan, kita harus menjadi pasangan-pasangan yang mengasihi, mencintai, melayani pasangan kita dengan tidak egois. Bagi pasangan kita, mereka mempunyai satu hal yang mereka sangat rindukan. Ada bahasa-bahasa cinta yang berbeda-beda pada setiap orang. Mungkin ada yang bahasa kasihnya adalah quality time atau waktu untuk bersama-sama. Ada pasangan yang lebih menyukai ketika mereka diberikan sentuhan kasih sayang. Ada juga pasangan-pasangan yang lebih senang mendengarkan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang positif. Atau juga ada pasangan yang lebih senang menerima hadiah-hadiah yang kecil, surprise-surprise yang kecil. Tetapi semua itu menunjukkan bahasa cinta kita. Kalau kita tidak egois, kita akan dengan senang hati mengetahui, mencari tahu, menyelidiki apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Apa bahasa kasih yang mereka rindukan. Kalau kita benar-benar mengasihi mereka, maka kita akan dengan sangat senang melayani pasangan kita, memberikan cinta kita sesuai dengan bahasa kasih mereka masing-masing. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Maka saya yakin pasangan kita pun akan merasakan kebahagiaan. Ketika mereka membutuhkan kata-kata penguatan, kita dapat memberikannya. Ketika mereka membutuhkan waktu untuk bersama-sama, kita pun dengan tidak egois dapat memberikannya. Maka sebagai pasangan-pasangan, kita dapat saling menguatkan, kita dapat saling memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Cinta, kasih sesuai dengan bahasa masing-masing. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, di sana dikatakan firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita harus mengutamakan orang lain, lebih tepatnya pasangan kita melebihi kita mengutamakan diri kita sendiri. Itu yang akan membuat pasangan kita berbahagia. Dan percayalah, ketika pasangan kita berbahagia, maka kita pun dapat menerima kebahagiaan itu, karena mereka juga akan mengasihi kita. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kepada kami agar sebagai pasangan suami istri kami boleh saling mengasihi tanpa keegoisan masing-masing. Kami boleh saling mengasihi dengan kata-kata yang baik,
Dan lebih daripada segalanya Tuhan, kami juga diberikan kesukaan untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Dan di sanalah kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di dalam hubungan suami istri, dan kami boleh menerima sukacita kebahagiaan ketika kami saling mendukung dan mendoakan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, pasangan-pasangan yang ada. Jangan sampai ada umat-umat Tuhan yang tidak berbahagia karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini menguatkan dan mengingatkan kami agar kami hidup sebagai pasangan-pasangan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai satu dengan yang lainnya. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.